Informatika di Universitas Dayanu Ihsanuddin Cabang Pacarwajo. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang Microsoft Excel. Seperti apa sih Microsoft Excel? Baik, mari kita mulai pembahasannya. Microsoft Excel adalah program pengolah angka yang digunakan untuk memasukkan data angka ke dalam lembaran kerja yang disebut worksheet. Juga banyak versi Microsoft Excel yang terbit di pasaran, di antaranya Microsoft Excel versi 2003, versi 2007, versi 2010, dan versi 2013. Untuk kali ini, penulis akan membahas mengenai Microsoft Excel 2010. Sebenarnya tidak terdapat perbedaan yang signifikan dari perkembangannya, karena fungsi-fungsinya pun masih sama. Kalaupun terdapat perbedaan, hanya terdapat pada sisi letak dan pengelompokan saja. Microsoft Excel banyak digunakan untuk membuat laporan aplikasi perkantoran seperti laporan laba rugi, laporan akuntansi, pembuatan database, laporan bisnis, laporan statistik, dan lain sebagainya. Seiring berjalannya waktu, Excel mengeluarkan beberapa versi yang semakin canggih. Versi terbaru, Excel 363, memiliki kemampuan untuk bekerja secara online dan terintegrasi dengan berbagai alat berbasis cloud. Kemudian, fungsi rumus Microsoft Excel. Microsoft Excel memiliki berbagai fungsi dan rumus yang sangat membantu dalam pengolahan data. Berikut beberapa fungsi rumus dalam Microsoft Excel yang dapat digunakan. 1. Sum adalah rumus Excel yang digunakan untuk menjumlahkan angka pada sel-sel tertentu. Contohnya, jika Anda ingin menjumlahkan angka pada sel A sampai sel A10, maka rumus yang digunakan adalah sama dengan sum dalam kurung A2 bagi A6. 2. Max dan min. Max dan min adalah rumus Excel yang digunakan untuk mencari angka tertinggi atau terendah di dalam deretan sel yang berisi angka. Penjualan bulan Januari 2020 hingga Januari 2021, masukkan hasil penjualan data pada satu sel deret ke bawah atau ke samping. Misal, sel A2 sampai sel A13. Lalu Anda bisa menggunakan rumus. Contohnya, jika Anda ingin mencari nilai tertinggi dan nilai terendah. 3. Average. Rumus Excel average berfungsi untuk menghitung rata-rata angka pada beberapa jumlah sel. Contohnya, Anda sedang mencari rata-rata nilai mata kuliah. Kemudian 4. Count. Rumus count pada Excel berfungsi untuk menghitung jumlah sel yang berisi angka. Contohnya adalah data pada sel A1 sampai sel N1. Terdapat data angka dan data huruf. Untuk menghitung jumlah sel yang berisi angka, maka Anda bisa menggunakan rumus sama dengan count A1 banding N1. 5. Konta. Hampir sama dengan count, rumus Excel konta digunakan bukan hanya untuk menghitung jumlah sel yang berisi angka, tetapi juga sel berisi apapun, sehingga Anda bisa menghitung jumlah sel yang tidak kosong. Contohnya, Anda memiliki data angka dan juga kata pada sel A1 sampai dengan sel B1. Di antara sel tersebut, terdapat beberapa sel yang kosong. Untuk menghitung jumlah sel yang berisi data, Anda bisa menggunakan rumus Excel. 6. Trim. Rumus Excel trim berguna untuk menghapus spasi yang berlebihan pada kalimat yang ada pada sel. Rumus ini hanya bisa diaplikasikan pada satu sel aja. Kemudian if. Rumus if merupakan rumus Excel yang digunakan untuk memainkan logika. Rumus ini memang cukup kompleks untuk digunakan. Biasanya rumus ini digunakan untuk menganalisis data benar, salah satu lulus dan tidak lulus. Contohnya
75 dan kurang dari 100. Maka bisa menggunakan rumus ini jika pada sel memenuhi kriteria, maka akan muncul hasil dengan tulisan true. Sebaliknya, 9 OR hampir sama dengan rumus R. Rumus OR juga berfungsi untuk menentukan salah satu benarnya data yang ada di sel. Bedanya, rumus N harus memenuhi semua kriteria yang ada di rumus logika, sedangkan rumus OR boleh memenuhi salah satu kriteria rumus logika. Contohnya, jika Anda memiliki data angka dan ingin mencari tahu apakah nilai A1 kurang dari 60 atau lebih dari 90, jika memenuhi salah satunya, maka akan muncul hasil true. 10. Not. Rumus F dan not adalah kebalikan dari rumus F dan OR, karena rumus ini akan memunculkan jawaban true pada data yang tidak masuk kriteria. Contohnya, Anda mencari tahu apakah nilai A1 tidak lebih dari 100. Jika angkanya adalah kurang dari 100, maka akan muncul hasil true. Rumusnya adalah sama dengan not A1 lebih besar dari